pertemanan tersebut. Dan saat mereka akan pergi menggunakan motornya, tiba-tiba sang penari dan para rakyat di hutan tersebut berhenti dan menatap aneh kepada Widya dan Wahyu yang akan pergi dari hutan itu. Sesampainya di desa dan penginapan mereka, Wahyu dan Widya terkejut melihat Ayu dan Bima yang sedang berdiskusi bertiga di mana Ayu terlihat menangis. Sementara Antun sedang berdiam di luar. Dan akhirnya mereka berkumpul di ruang tengah penginapan itu dan Wahyu menceritakan pengalamannya saat tadi di perjalanan bersama Widya. Dan Wahyu membawa bingkisan dari hajatan yang digelar di desa hutan sebelum sampai ke desa kakak ini. Sontak Nur pun beserta yang lainnya terheran karena hanya ada desa inilah satu-satunya desa yang berada di tengah hutan. Tidak ada satupun desa yang layak. Papa beritahu cerita lagi desa satu-satu. Setauku, satu-satunya desa yang tak halas. Tapi Wahyu meyakinkan mereka untuk percaya kepadanya dan Wahyu membuktikan dan membuka bingkisan yang tadi ia bawa di hajatan tersebut. Dan setelah Wahyu buka bingkisan tersebut, makanan yang tadi ia bungkus malah berubah menjadi kepala monyet. Sontak mereka semua pun tak kaget dan syok melihat kepala monyet yang dibawa oleh Wahyu dan akhirnya Widya dan Wahyu baru menyadari bahawa saat tadi mereka berada di sebuah hajatan, bukan hajatan manusia, merupakan hajatan sosok para siluman penunggu di hutan tersebut. Dan di saat malam itu juga Widya langsung merasakan mual-mual dan mengeluarkan segumpalan rambut yang keluar dari mulutnya. Pedisaan Tatuit. Dan keesokan harinya saat mereka menggelar kembali kegiatan, kakek Nur diam-diam mengecek isi dari dalam tas Ayu. Dan Nur menemukan telang dan juga selendang hijau di tasnya Ayu. Dan kemudian datang Widya yang sudah dirasuki oleh Badaruhi. Pelanu, awakmu keusah mila-mila. Dan mengatakan kepada Nur untuk jangan ikut campur tentang masalah Bima dan juga Ayu. Jikalau kau ingat selamat, aku masih bisa memaafkanmu karena aku menghormati sosok yang menjagamu di belakang, iaitu adalah makhluk ucap Badaruhi.